Halo Sobat Film Instan, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita akan bahas film mengisahkan tentang penulis novel yang berselingkuh. Dan endingnya itu mengenaskan kali, Jo. Gak usah banyak omong-omong, langsung gas kita putar filmnya. Film diawali dengan seorang pria kaya raya yang bernama Jay. Dia adalah penulis novel yang terkenal, Jo. Kisah novelnya mengisahkan kehidupan bersama istrinya yang begitu romantis. Sang istri bernama Kiki. Kiki adalah seorang istri yang pemalas. Hobi dia adalah rebahan, Jo. Kayak kalian, rebahan terus, bikin beban orang tua, Jo. Jay pun jadi aceng. Dia pun sehari-harinya ngepel, asah-asah, ngumbai, dan begitu pula ngumbai cawe dan sempak dan khotang, Jo. Ya, kayak gitulah kelihatannya, Jo. Tetapi Jay adalah seorang public figure. Ia pun tidak mungkin membeberkan kegiatannya sehari-hari. Malulah kalau dibeberkan ya kan, Jo, ngumbai otang mula, ya kan? Dan ternyata lagi, Kiki ini jarang memberikan jatah kepada Jay. Dikarenakan Jay kurang dibelai oleh si Kiki, ia pun kerap merenungi nasibnya. Di situ, Jay juga mempunyai sebuah apartemen. Lanjut cerita, apartemen yang berada di atas apartemennya Jay sudah lama tidak disewakan. Saat itu, Jay mendapatkan telepon dari maklar bahwa ada yang ingin menyewa apartemennya itu. Dia adalah seorang wanita yang montok, cantik bahenol, Jo, mantap. Jay pun OTW menemui calon penyewa apartemennya itu. Seperti peribahasa menyelam sambil minum air. Ternyata calon penyewa itu montok seksi bahenol, bikin nafsu makan Jay pun naik. Wanita itu bernama Elina. Apesnya ketika itu tas Elina pun tertinggal. Jay pun langsung mengecek isi tas tersebut. Tidak disangka, tidak diduga isinya itu penutup gunung aktifnya Elina, Jo. Karena terngiang-ngiang akan kemontokan body Elina, otak Jay pun traveling kemana-mana, Jo. Udah bayangin, serambil lembitnya mungkin ya kan? Tak lama kemudian telepon Jay pun berbunyi. Di mana? Elina sangat tertarik akan apartemennya Jay itu. Tetapi Elina hanya mampu membayar $30 saja. Lanjut cerita, saat Jay ingin renang, ia pun melihat kemolekan tubuh Elina yang sedang berenang, Jo. Terlihat Jay dan Elina tambah akrab saja duk di sini. Pada malam hari saat lagi santuy, Jay kaget karena ada stocking yang jatuh dari lantai atas. Kemudian ada chat masuk dari Elina bahwa ia sudah mentransfer $15 dan Elina menelpon Jay bahwa sisanya akan dibayar secara cash dan meminta Jay untuk membawakan stockingnya yang jatuh tadi, Jo. Ketika itu, Jay langsung ke apartemennya Elina. Saat sudah di dalam apartemen, Elina pun langsung speak Jay, ya goda-godain gitulah biar rudalnya itu jengat lah. Ya mungkin si Elina juga ya agak-agak canggung karena baru kenal gitulah. Si Jay pun juga sama masih canggung. Tapi dikarenakan nafsu mereka itu sudah memuncak, mereka pun akhirnya ya bergeprekan awalnya kayak orang dempe sondak mengharap sondok buri gitulah. Dikarenakan Jay itu manusia normal, udah dapat kenikmatan, ya pasti coba lagi dong. Malah banyak gaya yang dilakukan oleh Jay ketika menikmati jipangnya Elina, bray. Esok paginya, Jay yang capek, letih, gelisah karena habis digoyang sama Elina, ia ternyata tertidur di kamar Elina. Dengan iler yang gelapret di pipinya Jay pun bergegas pulang ke apartemennya. Tetapi di situ untungnya si Kiki belum bangun. Namun dari sinilah muncul kecurigaan dari sang istri. Ketika itu, Jay berbohong kepada istrinya. Dia pamit ke istrinya bahwa ia ingin olahraga. Tetapi si istrinya yang sudah cemburu buta, ia ingin ikut bersamanya. Niat berbohongnya pun gagal total, gatot.
Karena sudah beberapa hari tidak merasakan kelincahan dari goyangannya Elina, Jay pun terbayang-bayang jipangnya Elina jo. Kemudian, Jay pun mengontak Elina untuk bertemu di tangga apartemennya. Mungkin karena udah ngebet banget, akhirnya Elina pun memberikan jipangnya kepada Jay di tangga tersebut. Nyoh, penting melebu co anget. Namun dengan pintarnya Elina tidak menggerayangi Jay dengan tuntas. Dikarenakan nafsu Jay sudah di atas puncak gunung, Jay pun melakukan dengan 5 jari. Tidak kehabisan akal, Jay lalu mengajak istrinya liburan ke Korea. Tetapi dengan pintarnya Jay mendadak tidak bisa ikut liburan. Dikarenakan ada urusan di tempat kerjanya tersebut. Jay itu seperti mengirim istrinya untuk liburan agar ia leluasa untuk menggeprek jipangnya Elina dengan berbagai gaya bolak-balik kayak orang tempe jo. Dimana Elina itu adalah wanita geleman, Jay penting ngono tweete ia pun meminta uang jajan kepada Jay. 1 minggu pun berlalu, Elina telah usai dari liburnya. Pada malam itu, Jay ingin kembali menggeprek Elina. Namun di sini Elina meminta uang jajan sebesar $30.000. Dari sini Jay baru sadar bahwa dirinya diperas oleh Elina. Dikarenakan nafsu Jay udah tinggi, ia pun lalu menggeprek istrinya dengan cara memaksa. Tetapi lagi dan lagi Kiki menolaknya dan membuat Jay kecewa cuk. Udah nggak dimasukin ya gimana, mau dikocok, ada istrinya ya, malulah. Lalu Jay pergi ke tempat gym untuk olahraga semalaman. Singkat cerita, karena Jay jarang mendapatkan jatah, ia pun jadi kehilangan inspirasi. Ia pun jadi sering menonton YouTube untuk melihat sebuah tutorial ngapain gitulah. Pada ketika itu, saat Jay dan istrinya ingin menjemput anaknya, mereka pun bertemu dengan Elina di lift, di mana edanya Elina pun kumat dengan berani merogoh bokongnya Jay dan berani menggoda Jay di depan istrinya. Namun di sini istri Jay tiba-tiba sakit perut dan tidak bisa menjemput anaknya. Akhirnya Jay menjemput sendirian. Saat tiba di sekolahan anaknya, ternyata anaknya sudah ada yang menjemputnya, yang mengaku-ngaku sebagai saudara Jay. Jay pun kelabakan mencari anaknya, dan ternyata yang menjemput anaknya itu adalah Elina. Di mana di situ Elina ternyata ingin meminjam uang sebesar $50.000 kepada Jay. Dengan berat hati, akhirnya dia meminjamkan uangnya kepada Elina jo. Ketika Jay dan Kiki lagi rebahan, terdengar suara keributan dari lantai atas, dan Jay pun segera mengeceknya. Ternyata itu hanya akal bulusnya Elina saja, di mana di situ Elina memeras uang $10 juta agar ia tidak menyebarluaskan video syur mereka ke sosial media co. Dikarenakan Jay sudah tidak tahan dengan kelakuan Elina, ia pun meminta pendapat kepada temannya yang menjadi pengantara. Temannya pun memberikan ide agar menghabisi nyawa dari Elina. Pada esok harinya saat Jay menjemput anaknya, ia mendapatkan pesan masuk dari Elina bahwa ia harus menyerahkan uang tersebut pada malam ini. Dan tiba-tiba terlihat tubuh Elina yang sudah kaku terjatuh dari lantai atas. Polisi pun langsung ke TKP. Kiki pun langsung ketakutan histeris saat kejadian itu. Lalu Jay mengirimkan Kiki ke tempat ibunya yang berada di Kanada. Polisi pun memulai investigasi dengan segera cok. Setelah polisi melakukan investigasi tersebut, Jay pun langsung ditangkap. Dan ia digelandang ke polisi untuk dimintai keterangan. Jay pun menjawab pertanyaan dengan santai dan slow cok. Ya kayak orang rebahan jawabannya slow. Namun sayangnya polisi menemukan surat Elina yang ditujukan kepada Jay dan menemukan rekaman CCTV kedekatannya dengan Elina.
Dan di sini Jay mengaku hubungan khususnya dengan Elina. Kemudian Jay mengakui bahwa dirinya yang telah membunuh Elina. Dalangnya itu di sini adalah Jay. Namun di sini ada detektif psikolog yang melihat kejanggalan tubuh dan perilaku Jay. Detektif itu mengatakan Jay itu berbohong dan menutupi sesuatu hal. Kemudian diadakan penyelidikan yang lebih mendalam dikarenakan kebanyakan kejanggalan di kasus ini. Saat polisi melakukan penyidikan di apartemen Jay, di sana polisi menemukan bukti sebuah buku diary milik Kiki, bahwa ia mengetahui hubungan gelap antara Jay dengan Elina. Dan juga sebuah rekaman CCTV bahwa Kiki ingin pernah bunuh diri bersama anaknya. Ternyata Kiki telah divonis memiliki penyakit depresi yang sangat mendalam. Polisi pun menemukan baju Kiki yang telah digunakan oleh Elina. Ditambah lagi, Jay tidak ada di TKP saat kejadian tersebut. Jadi polisi pun meringkus Kiki, karena semua petunjuk mengarah kepadanya. Kiki pun lalu diinterogasi, tetapi Kiki pun mengelak akan hal itu dan berani bersumpah bahwa ia tidak melakukan hal tersebut. Polisi pun pusing 100 keliling, sehingga polisi pun melepaskan mereka pasangan suami istri tersebut. Tetapi polisi tetap melakukan pengawasan dengan pasangan tersebut. Terlihat hubungan keluarga itu sudah di ujung tanduk, ya mungkin udah mau cerai kali. Pada esok harinya, Jay dibangunkan oleh Kiki. Saat ingin pergi, Kiki memberikan sebuah air minum kepada Jay. Dan Jay pun tidak sadarkan diri. Ternyata air minum itu telah diberi obat bius oleh Kiki. Jay pun dibawa ke gudang dan disekap. Kiki pun menyiksanya. Kiki mengatakan bahwa dirinya telah dijebak oleh Jay dengan mengarahkan bukti kepada dirinya. Jay pun yang kesakitan mencoba menenangkan Kiki dan Jay pun berhasil melarikan diri. Tetapi dengan tubuh Jay yang penuh luka, ia pun tertangkap kembali oleh Kiki. Kali ini Kiki sangatlah serius untuk menyiksa Jay. Ia pun mengikat Jay di sebuah pemotong kayu. Beruntung malaikat pun lagi malas untuk menjemput nyawa Jay, dan datanglah polisi, yang sudah dari awal mengintai keluarga tersebut. Kiki pun ditangkap dan dikenai pasal berlapis, mengenai pembunuhan yang direncanakan dan pasal KDRT. Tetapi faktanya dalang dari semua itu adalah Bambang Jay. Awal mula permasalahan ini karena Kiki yang sangat muak akan cerita novel kehidupan mereka yang begitu romantis. Maka dari itu Kiki menyewa Elina untuk berselingkuh dengan suaminya. Di sini Elina ingin mencemarkan nama baik suaminya yang berprofesi sebagai penulis. Tetapi di sini Jay telah merencanakan pembunuhan dengan sangat matang dan menulis diary palsu, membuat rekaman video palsu dengan temannya, dan meminta agar Elina menggunakan baju milik Kiki. Jay pun membuat pelontar dari tutorial yang ia lihat di YouTube agar seolah-olah Elina didorong oleh orang dan terjatuh ke lantai bawah. Dan film pun tamat. Ya, film yang sangat membagongkan, asli Mimin pun pusing lihat film ini. Ya, yang penting ada adegan adu mekaniknya lah ya. Film pergelian tapi dengan sentuhan misteri-misteri gitu lah ya. Kalau bahas film-film kayak gini lagi, gimana ya kira-kira? Tinggalin di komen ya.